Shalom saudara-saudari, perkenalkan nama saya Daniel Beranginangin. Hari ini saya memulai membuat video saya yang pertama untuk memberkati semua orang yang mau mendengar dan yang mau belajar. Saya berharap dan berdoa saudara-saudari mendapatkan manfaat maupun berkat dari pesan dalam channel ini. Baik saudara-saudari, kita langsung saja mulai. Judul yang pertama hari ini adalah penginjilan digital, yaitu menjangkau dunia dengan kabar baik melalui teknologi. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, dan bahkan cara kita beribadah. Internet dan platform digital telah membuka pintu yang sebelumnya tertutup, memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia hanya dengan sentuhan jari. Mari coba kita bayangkan sejenak seorang misionaris pada abad ke-19 seperti Hudson Taylor yang menghabiskan berbulan-bulan dalam perjalanan laut yang sangat berbahaya untuk menjangkau, untuk mencapai Tiongkok dan memberitakan Injil di sana. Bandingkan dengan hari ini, ketika kita dapat berkomunikasi dengan seseorang di Tiongkok dalam hitungan detik saja melalui panggilan video atau media sosial. Jadi apa yang dahulu membutuhkan pengorbanan, waktu, dan nyawa, sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yesus memberikan kita amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Pergi dalam konteks modern tidak selalu berarti perjalanan fisik yang kita lakukan. Jadi dengan teknologi, kita dapat pergi ke ujung bumi tanpa meninggalkan rumah kita. Internet adalah ladang misi baru yang siap dituai, saudara-saudara. Kita dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan Injil. Media sosial sebagai mimbar modern kita. Jadi media sosial adalah tempat di mana jutaan orang menghabiskan waktu setiap harinya. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk membagikan kabar baik. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Dengan membagikan pesan-pesan inspiratif, kesaksian, dan ayat-ayat Alkitab, kita dapat menjadi terang di dunia digital yang sering sekali gelap. Streaming dan podcast adalah sebagai sarana pengajaran. Banyak orang telah memanfaatkan streaming dan podcast untuk menjangkau jutaan orang. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan menyediakan konten pengajaran yang dapat diakses kapan saja, kita membantu orang-orang untuk bertumbuh dalam iman mereka. Contoh, aplikasi Alkitab, devosi harian, dan sumber daya online, itu memudahkan orang untuk mengajar dan belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Namun saudara-saudari, menyebarkan pesan saya tidaklah cukup. Kita dipanggil untuk membangun hubungan dan komunitas. Kita dapat membentuk grup online untuk dapat saling berbagi dan berdoa bersama, menciptakan ikatan spiritual. Matius 18 ayat 20 berkata, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata. Jadi kita dapat menjadi mentor bagi orang lain melalui komunikasi online. Membantu mereka dalam perjalanan iman mereka. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 2, dan apa yang telah kamu dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Meskipun peluangnya besar, kita juga harus berhati-hati, menjaga integritas dan kebenaran. Dunia digital penuh sekali dengan informasi yang salah. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita bagikan sesuai dengan firman Tuhan atau kebenaran. Di dalam 1 Tesalonika 5:21 berkata, pujilah segala sesuatu dan pedanglah yang baik. Media sosial, saudara-saudari, bisa menjadi tempat perdebatan yang sangat sengit. Namun kita dipanggil untuk membawa damai, bukan perpecahan. 2 Timotius 2 ayat 23 berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh, karena kau tahu soal-soal itu hanya membuahkan pertengkaran. Saudara-saudari, teknologi adalah alat Tuhan yang dapat kita gunakan untuk kemuliaannya. Jadi saya mengajak kita untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Mari kita memakai setiap sarana yang ada untuk memberitakan kasih Kristus. Makanya di dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus di dunia digital. Bagikan kasih-Nya melalui setiap postingan, setiap pesan, dan setiap interaksi online kita. Jadi, saudara-saudari, sebagai penutup, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teknologi yang Kau berikan. Bimbing kami untuk menggunakan setiap platform digital sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami hikmat dan kasih dan hikmat dalam setiap instruksi kami, agar melalui kami banyak jiwa dapat mengenal Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kerendahan hati saudara-saudara untuk mendengarkan pesan ini melalui channel ini. Saya akan terus membagikan pesan-pesan yang memberkati melalui channel YouTube ini. Kalau ada pertanyaan dan komentar, boleh tuliskan di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah like dan subscribe. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kemudian. Amin.